Hai netizen, kita ketemu lagi. Belum bosan kan? Kali ini saya mau cerita sedikit bagaimana impresi pertama saya sama HP baru Poco yang baru aja launching. Mana handphone ya? Ntar dulu. Oh ini dia. Poco X7 5G. HP ini punya desain yang beda dari seri-seri sebelumnya ya. Lebih cakep dan lebih fresh gitu loh. Desainnya juga mewah, feel-nya premium. Kerasa banget lah pokoknya. Berkat layar curve-nya. Karena bagian pinggirnya tuh melengkung. Pas dipegang tuh feel-nya tuh kayak megang HP yang tipis banget gitu loh. Enak banget dah. Nggak cuma kece, HP ini juga tahan banting karena punya struktur internal khusus buat meredam guncangan ya. Kalian juga bisa dapetin varian warna abu-abu dan hijau. Dimana warna abu-abu punya finishing polish, sementara yang hijau punya finishing matte. Ini kayaknya abu-abu deh, makanya ini polish. Cakep kan? Punya dimensi 162,3 mm untuk tinggi, 74,4 mm untuk lebar, dan 8,4 mm untuk tebal. Dengan berat sekitar 185 gram. Soal durability, HP ini juga udah punya sertifikasi IP68, yang artinya tahan debu dan tahan air. Saya suka sama desain HP ini ya. Nice lah. Layar Poco X7 ini juga nggak kalah cakep. AMOLED Curve 6,67 inch beresolusi 1.5K Crystal Rest, refresh rate 120Hz, dan brightness-nya sampai 3000 nits. Udah gitu, layarnya juga udah support Dolby Vision dan HDR10+. Nggak semua orang tahu nikmatnya nonton konten HDR di HP yang layarnya udah support HDR ya. Yang pasti enak banget lah dilihatnya. Layarnya juga udah pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 ya. Secara tingkatan Gorilla Glass Victus 2 ini katanya 3 kali lebih kuat daripada Corning Gorilla Glass 5. Dan lazimnya kita temukan di HP-HP flagship. Dan yang paling penting, layar di HP ini punya 16.000 tingkat kecerahan dan dimming PWM 1920Hz yang bikin mata jadi nyaman ya. Jadi kita bisa berlama-lama melototin layar si HP tanpa takut mata jadi capek. Lanjut ke prosesor, HP ini pakai Dimensity 7300 Ultra. Percaya deh, saya tahu banget gimana performa SoC ini ya. Dia tuh ngebut dan awet banget ya. Buat main game aja dia lancar banget, apalagi cuma dipakai buat main media sosial. Enak banget SoC ini tuh. Dan menurut saya SoC ini juga agak underrated ya. Bagus tapi nggak banyak orang yang ngomongin gitu. HP ini juga dilengkapi dengan sistem pendinginan yang mumpuni, jadi nggak gampang panas meskipun dipakai main game dalam waktu yang lama. Tapi saya tetap penasaran sih gimana Dimensity 7300 Ultra di HP ini ya. Saya coba main beberapa game yang sering saya mainin. Dan yes, enak banget main game tersebut di HP ini. Lancar jaya. Untuk fitur-fitur standar bisa dipastikan akan kalian temukan di sini ya. Ada sensor sidik jari di dalam layar, terus ada speaker stereo, NFC, Air Blaster, dan Wet Touch teknologi yang memungkinkan si layar tetap bisa disentuh walau dalam kondisi basah. Jarang-jarang nih ada HP lain di kelas harga segini yang punya fitur selengkap ini. Fingerprint di HP ini juga bagus ya, responsif dan akurat. Bahkan bisa mendeteksi sidik jari yang basah. Terus suara dari dual speaker stereonya juga enak ya, nyaring dan nggak cempreng lah. Untuk software, HP ini pakai HyperOS berbasis Android 14 ya. Experience pakai UI dari Poco ini enak banget ya, nggak usah diraguin lagi lah. Simple, smooth, dan nggak alay gitu kayak HP-HP lain. Dan AI juga tentunya bisa kita temukan di HP ini. Poco X7 itu sudah terintegrasi dengan AI assistant buatan Google, Gemini. Cara aktifinnya pun gampang, pencet dan tahan lama aja tombol powernya selama 5 detik ya, nanti prompt Gemini akan muncul. Unsur AI juga bisa kita temukan di galeri ya, dimana kita bisa menghapus objek pada foto dengan fitur AI Eraser Pro. Atau bikin foto jadi lebih luas dengan fitur AI Expansion. Untuk baterai, HP ini juga cukup menggiurkan. Berukuran 5110 mAh dengan dukungan turbo charging 45 watt. Kenapa 45 watt ya? Kenapa nggak 67 watt gitu? Karena penasaran, saya coba aja buat ngecharge HP ini menggunakan dua kepala charger yang berbeda, 67 watt dan 45 watt. Pada prakteknya, ternyata kecepatan mengisi baterai kedua kepala charger ini nggak beda jauh ya. Untuk yang 45 watt, untuk ngisi dari 0 sampai 100% itu hanya butuh waktu 57 menit aja gitu. Jadi kayaknya 45 watt udah lebih dari cukup deh. Sekilas daya tahan baterai di HP ini juga sudah terasa awet ya. Ini terlihat waktu saya mencoba main game selama 30 menit, baterainya itu berkurang sekitar 8% gitu loh. Untuk kamera, HP ini punya setup triple kamera di bagian belakang beresolusi 50 megapiksel kamera utama, plus sudah punya OIS 8 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera makro. Sedangkan kamera depannya beresolusi 20 megapiksel. Seri mid range tapi punya kamera ultrawide tuh sesuatu banget ya. Nice Poco. Tapi entah kenapa saya merasa HP dengan lensa makro tuh kayak kerasa murah aja gitu loh. Kayak kesan premiumnya tuh berasa berkurang gitu. Tapi ya sudahlah, yang penting kan kamera utamanya bagus. Beberapa foto yang saya tangkap menggunakan HP ini terlihat tajam dengan detail yang baik ya. Warna juga terlihat akurat, dynamic range juga terlihat cukup luas, ditambah kemampuan HDR-nya yang
sangat bisa diandalkan. Ada juga fitur bernama Dynamic Shot. Ini tuh mirip kayak live fotonya Apple ya. Jadi dia akan ngerekam video 1 detik sebelum dan sesudah tombol shutter ditekan. Kamera belakang HP ini bisa merekam video hingga resolusi 4K di 30 fps. Dan ini hasil perekaman video dari kamera depan, di mana dia bisa merekam video sampai resolusi 4K Full HD di 60 fps. Jadi bentuknya cuma Full HD, nggak sampai 4K. Tapi hasilnya seperti yang kalian lihat sekarang sudah cukup lumayan menurut saya. Untuk kondisi terik, langit-langit biru masih terlihat, dynamic range-nya lumayan, masih bisa meng-highlight bagian-bagian yang sangat terang, walaupun nggak bagus-bagus banget karena kalau kita membelakangi mataharinya mana sih itu? Lumayan tapi ini bagus lah, lebih dari cukup menurut saya. Terus videonya juga tidak terlalu berguncang, masih sangat social mediable, cukup oke. Sekarang saya merekam di pinggir danau yang banyak anginnya. Nah, kualitas mic-nya seperti yang kalian dengarkan sekarang. Intinya menurut saya untuk kualitas video udah lebih dari cukup sih ini. Tuh, muka saya langsung highlight dengan baik ya pada saat switching dari tempat yang terang banget ke tempat yang lebih teduh seperti ini. Ada juga fitur dual video yang bisa ngerekam video menggunakan 2 kamera sekaligus, kamera depan dan kamera belakang. Enak nih kalau mau bikin video ala-ala vlog atau mau streaming pendek gitu. Jadi bisa ngasih 2 sudut pandang yang berbeda gitu. Tapi saya butuh waktu yang lebih lama ya buat tahu bagaimana kemampuan sebenarnya dari HP ini. Jadi pantengin terus untuk review lengkapnya kita nanti ya, Bray. Kesimpulan sementara saya, Poco lagi-lagi tetap membawa tradisi yang sama, memberikan HP dengan harga yang ekstrim dengan spesifikasi yang wadidaw. Dilihat dari spesifikasinya, rasanya sulit menemukan HP lain dengan harga yang sama, tapi ngasih spesifikasi seperti yang Poco lakukan. Desain HP ini terlihat berbeda dibandingkan seri mereka sebelumnya, terlihat lebih cantik dan lebih mature, dewasa, anjay. Bisa jadi HP ini adalah kandidat kuat sebagai HP terbaik di range harga segini yang ada di tahun 2025. Gimana menurut kalian?